Lu ada chance untuk taruh gak? Maksudnya kalau misalnya ditawarkan ya kalian berdua nih, mau gak? Gua Kenapa? kasian dia mau dipoligami tapi dia yang milih istrinya biar dia punya teman baik. Oh, paham gue ya. Nah itu di situ gue takut diomongin gue. Emang ada sama orang hutan nih? Itu yang waktu itu Oh itu mah udah lama banget yang orang hutan itu. iya main sama orang hutan anjir. Gue nggak kebayang prosesnya itu sih. Kan prosesnya kan pasti kan Bang aja. ada orang hutan nih. Lah pasti begitu kan. Lu tahu ta'aruf gak sih? Tahu. Nah itu kan kita nggak tahu, maksudnya pada saat Coba terus. pada saat apa namanya kayak membeli kucing dalam karung. Enggak, tapi taruh nggak kayak gitu. Tapi kan, ya oke. Maksud gua mungkin nggak kayak gitu ya. Gua karena tidak pernah mengalami. Tapi Iya. kalau dari segi misalnya secara langsung kan kita nggak tahu nih umurnya berapa. Nah, enggak. Gua waktu itu pernah di DM sama cewek. Dia ngajakin gua ta'aruf. Dia bilang, "Ya assalamualaikum." Yang kayak karena konten gua yang waktu itu yang ngebahas pesantren itu. Terus kalau sekarang udah nggak mau tuh kayak udah nggak mau ta'aruf lagi. Saat konten-konten gua selanjutnya, anjing juga nih lama-lama ya. Gua bilang ini, maksud ta'aruf tuh kayak gimana ya? Jadi lu sama dia nih sama-sama kayak ngasih CV, tapi CV-nya ini biodata lu. Oh. Nama, umur, hobi, Oh. semua sampai kondisi ekonomi lu juga dikasih tahu. Kasih tahu. Tapi- Punya utang nggak keluarga lu Tapi gitu. kalau misalkan yang bercadar gitu, CV-nya fotonya tetap terbuka berarti. Nah, kalau itu lu ngajak wali. Jadi dia ngajak wali. Iya, paham. Lu ngajak jadi wali. ibaratnya nyokap gue yang buka cadarnya. Iya. Iya. Nah, jadi menurut lu nyokap lu kayak ini cocok nih sama anak gua. Justru lebih bagus kayak gitu karena kan direstuin berarti sama emaknya kan. Jangan aja nyokap lu nggak enak. Iya. Ya kalau Bahaya misalnya juga. nyokapnya people pleaser gimana aja? Iya. Yang enggak lah kan nikah soalnya. Apa kita aruf ya. Jadi wali lu nih yang ngeliat nih. Kayak temen gua waktu itu si yang Oris itu dia hitungannya ta'aruf. Jadi nyokapnya ngeliat pas dia bilang ke bapaknya pengen nikah, ta'aruf. Terus kata bapaknya, "Udah ada yang ngeliat belum?" "Udah." Terus ditanya emaknya, "Oke." Ya udah. Oris percaya aja. Kan dari sini juga kelihatan lah masuk. Iya makanya. Dari sini kelihatan kan. mata Muker. gue mau ngomong takut. Kan gue nggak tahu ya karena gue mempertanyakan sebenarnya kayak gitu gak sih? Gitu. Nah tapi kalau misalkan nih kan di umur lu berdua nih yang udah di ujung-ujung ya ujung tanduk. Buset. Maksudnya ya ibaratnya Kayak dalam case besok mati aja ini. dalam stigma orang-orang Indonesia yang umur 30 ke atas belum nikah itu expired, lu ada chance untuk taruh gak? Maksudnya kalau misalnya ditawarkan ya kalian berdua nih, mau gak? Gue Kenapa? kasian. Iya kalau gue nyari cewek yang kemungkinan besar background hidupnya mirip-mirip lah. Ya gue sih pengen juga dapet cewek yang backgroundnya tuh kayak lancar aja, lurus hidupnya. Tapi Prinsip-prinsipnya cowok pasti mau pasangannya iya. baik-baik aja. Bro. Cuma kan kadang gue mikir kayak Kita harus tahu diri juga. tahu diri juga. Lu mau gak misalnya suruh taruh? Misalnya nyokap lu kucuk-kucuk, lu udah ketuaan nih diseret-seret. Ayo ikut gue taruh, didaftarin. Enggak sih tidak- gua kalau tahu. Kenapa emang? Masa dia yang bimbing gua? gua dalam iya. Yang ta'aruf itu kan cewek-cewek yang mau dita'aruf itu kan rata-rata Udah soal Ya. knowledge agamanya udah bagus biasanya. iya. Ntar dia ngeliat gua knowledge agama gua. Lah bisa aja itu suatu hidayah dari Tuhan Ya, buat lu. kalau dia mau nerima sama Kan pasti perlahan perubahan gua. Ntar hari pertama nikah, Alif, baru ketemu kaget. sa. Oh ibaratnya. Tapi dulu gue pernah ya. Ini dia yang beruntung, soalnya nggak beruntung berarti. Iya. Plus minus. Gue dulu pernah punya bukan cewek sih, hitungannya kenalan, tapi udah lumayan deket. ATS-an lah. Bukan, kagak tes, bener-bener yang kayak Relasi. dia tertarik, dia ngomong dia tertarik sama gue, tapi dia pengen langsung ke jenjang serius. Terus ceweknya ini kita ngobrol. Waktu dia bilang gini, menurut kamu poligami itu gimana? Berarti gue baru kenal ngomongin ini anjir. Nah,
Lu bilang bagus harusnya. Terus gua bilang nggak tahu ya, nggak gitu ngerti. Gue bilang gitu kan, kata ceweknya. Gue nanya balik, kalau menurut kamu mau nggak dipoligami? Aku mau. Hah? Kok mau? Tapi Lah bukannya itu cita-cita lu, Wil? enggak dong. Di konten sebelumnya kan ada duit, Kalau tapi kan ada cita-cita kan? kalau banyak duit, iya. Tapi berarti ada kan? Kalau banyak duit, Ya berarti ada kan? ada. Ya udah. Semua cowok pasti ada kalau punya banyak duit. Iya. Apalagi kan Keinginan. hitungannya Keinginan banyak duit semua orang nggak sih, nggak cowok doang. Cuman kalau yang poligaminya ini, kan ibaratnya nih, kalau misalnya lu punya duit banyak banget, jadi lu ngidupin 2 cewek, iya. lu lebih pahala lebih banyak. Apalagi kalau adil ya. Kalau misalnya duitnya banyak ya. Nah si cewek ini bilang kalau dia mau dipoligami tapi dia yang milih istrinya. Jadi biar dia punya teman baik. Oh, paham gue ya. Jadi ibaratnya dia punya bestie di rumah. Iya. Nah itu di situ gue takut. Takut diomongin gue. Kan udah bestie. Iya sih. Dia kan gimana? Semalam. Bentar. Nah, malu dong. Sama 1 cewek aja malu, gimana sama 2 ya? Diomongin. Ya kan enggak, ibaratnya gitu, gue mikir kasarnya begitu. Tapi ya itu mau dia. Nah, tapi nih, ini kan berarti ada pilihan 2 istri nih. Yang kedua lu mau mau pilih yang di bawah umur lagi atau yang di atas? Ini yang ceweknya nggak milih nih. Oh, Kalau poligami 2 nih. kalau misalnya nih gue Lebih muda dari bini lu apa lebih tua dari? Oh pasti lebih muda bini gue. Dia nyarinya juga pasti kan, dia bilang kan saya Senioritas. Gue udah duluan ya sama dia saya lagi berantem. Lu angkatan berapa lu gitu kan? pakai name tag. Saya dari kelas ini. Dia kan ospek begitu. Iya. Ntar sama bini pertama gua, kamu beli makanan yang hitam warnanya, ya kan? Ratu coklat. Iya, ratu Bobo coklat. Silver Queen. Ntar suruh foto sama orang gila dulu. Kan ospek gitu. Minta tanda tangan senior. Tapi lucu sih kalau diomongin tuh. Coba lu bayangin. Wih lagi nyuci motor. Suara bini. Gimana semalam? Gimana semalam? Ngomongin gua nih. Itu sih anjing. Ih, pada rontok rambut aku. Dijambak. Aduh anjing. Astaga. Tapi kayaknya nggak mungkin dah ngomongin laki gitu. Bisa aja nih. Udah nyari bestie taunya nikahin temennya. Selesai udah lu. Wah, tuh mah kayak di film-film ini. bukan ini lagi. Bukan poligami, itu mah di film-film anjir. Kayak di film Jepang gitu. Film. My friend is biasanya judulnya begitu tuh. My friend. Aduh tolong. Wah, bahaya nih poligami ya. Gue 1 aja dah. Iya, kalau poligami itu harus benar-benar mampu secara lahir dan batin. Bahkan katanya kalau misalnya Kalau sampai ada yang iri katanya lu dosa besar. iya. Enggak, Loh, tapi kalau irinya dia nggak ngomong ke kita nggak tahu lah. Ya berarti lu ada yang salah sama lu. Ya lu merasa udah adil belum gitu. Udah bingung juga. jadi gini nih. Pasti setiap ada hal-hal yang iri. Hap. Lah kan adil itu. Hap. Bukan soal itu. Oh, Lu bukan. tapi sih kesana dulu maksudnya. Lah. Misalnya misalkan istri pertama lu kasih 10 juta, dia lu kasih yang istri kedua 9.500.000, kan nggak adil dong, Enggak. ya kan? Nah mungkin Yaudah, biar adil, dua-duanya 5 juta. sisanya buat Sisanya saya Sisanya buat gua. mancing. Di samudra. Balik lagi. Enggak, katanya kalau misalnya lu poligami, misalnya lu beliin bini lu rumah gitu ya. Lu harus beliin ini yang lain rumah. Harus sama. Iya bentuknya, Sama bentuknya, persis. lebarnya semuanya persis. Cat-catnya bukan semua sama lah isinya. Nggak boleh beda. Soal dia iri bilang enggaknya ya itu tergantung dianya ya, tergantung orangnya sih. Iya. Ada kan orang ada yang bisa
mengungkapkan perasaannya, ada yang enggak. Sama halnya kayak orang pacar, orang HTS-an, ada yang bisa nembak, ada yang bisa enggak. Hah? Ada yang bisa nembak, ada enggak, maksudnya kayak HTS nih, kan kadang ada yang kayak cowoknya takut ditolak ntar malah asing gitu. Paham nggak? Misalnya lu dekat sama cewek, tapi lu nggak berani mengungkapkan karena lu berpikir kayak, Itu bukan HTS anjir. ya tapi lu udah deket, kayak lu udah kayak Iya. pacaran tapi nggak punya. Itu bukan HTS. Apa namanya? Badut. Bisa jadi itu Iya, jadi badut tapi lah. kan kalau badut kayaknya kayak lu yang nemenin ceweknya sedih atau Iya. ini ya. Tapi kalau ini kan misalnya sebenarnya ceweknya interest juga, cowoknya juga, tapi cowoknya nggak tahu kalau ceweknya tuh interest gitu. Jadi kalau pas ada pemikiran kayak gue ungkapin ntar ini gak ya? Pengalaman pribadi kayak. Bukan anjing. Jadi Bukan. itu sih bukan. karena nggak berani ngungkapin. Iya, sebenarnya kan Kalau ada kayak cewek- gitu. Salah tuh cowok. Gue malah dulu tuh cewek pertama gue, dia nyuruh gue yang nembak. Padahal gue, ya kita kagak usah lah. Gue tuh, Ya berarti cewek yang lu maksud itu ya dia salah satu cewek yang gengsinya nggak gede, tapi kan kebanyakan semua tuh harus cowok yang mengungkapkan, Will. Sejauh Iya. ini. kalau Ya kata itu. gue, kultur nembak-menembak itu juga nggak bagus sih. Menurut gue ya. Nembak menyatakan, Tapi menurut gua itu sebuah ini loh, Will, kayak apa ya, dibilang komitmen cuman yang bentuknya non formal sebenarnya. Jadi kita udah jelas nih ya statusnya gitu. ya ngerti. Tapi kalau kata gue, Apa ngomongin cinta lagi ya kita nih? Lu sih pengalaman. kalau kata gue, kultur tembak menembak itu tai sih yang nyiptain menurut gue. Sumpah. Karena kalau lu nembak cewek nih, otomatis kan ada komitmen kan. Iya. Nah si ceweknya ini tuh pasti kayak berpikir, wah gue pasti udah nggak bisa ngapa-ngapain nih, gue harus izin ini. Sama halnya cowok juga pasti mikir gitu, Will. Iya, Sebelum melangkah maju pasti dia mikir kayak, anjing kalau dia udah jadi pacar gue berarti gue nggak bisa bebas seperti dulu gitu kan. Ya, maksudnya seperti Kalau ngomongin itu, kalau misalnya pun lu udah pacaran, kalau cewek masih bebas mah tetap bakalan begitu. Menurut gue kultur tembak menembak itu justru yang bikin cowok tuh di bawah cewek. Seakan-akan tuh cowok Iya, yang betul, pengen betul. banget. gue juga ngerasa kayak Kayak, kamu mau nggak jadi pacar aku? Padahal si cowoknya tahu nih, ceweknya juga mau menurut si cowok. jadi kesannya kayak Jadi menurut gua kalau misalnya lu tahu ceweknya mau sama lu, ceweknya tahu lu mau sama dia, terus apalagi udah oleh-oleh oleh-oleh apa? Boleh. Hah? Jalan nonton, Oh. iya, break iya. dance, apa kek. Iya. Nah, menurut gua itu nggak butuh tembak menembak. Orang dia mau sama gua nembak itu sekali doang udah. Yang dulu itu juga sampai dia kayak, ayo dong kamu tembak aku. Ngapain sih lu? Gue bilang gitu. Lu mau kan sama gua? Iya tapi aku, ya kan masih SMA. Iya, butuh validasi. Iya. Kayak kejelasan sih sebenarnya. Nggak salah juga sih sebenarnya. Menurut gua Senin sampai Sabtu ketemu lu. Iya. Gua nonton ngajak lu, gua jalan nih, gua jemput dulu lu gua bawa ke tempat makan, gua yang bayar. Masa lu masih harus gua nyatain? Emang itu kurang nyata apa? Bener sih. Iya kan? Kultur tembak menembak itu ya itu tadi, bikin cowok tuh seakan-akan mohon banget sama cewek. Iya, seakan-akan cowoknya yang mau. Padahal kan ceweknya juga mau. Jadi maksud gua Sebenarnya bukan jalanin aja karena gengsi gitu. juga gak sih? Will? Kan bukannya cewek gengsinya lebih tinggi ya daripada cowok. Itu sepakat sih gue. Ya kan? Sepakat. Gue ngerasa kayak gitu sih karena ada hal itu ya, gengsi ya sebenarnya. Sebenarnya kalau gengsinya ibaratnya setara, mungkin cewek juga ada yang nembak cowok. Mungkin ada di luar sana, Ada. cuman ada, Will, ada. Ada. Cuma tidak sebanyak yang pengennya ditembak gitu loh. Iya. Nah, makanya Berarti gengsi dong. karena cowok tuh terlalu Goblok apa? bukan terlalu impulsif. Iya sih. Kayak ya nggak, jangan kan cewek, kita pengen beli barang sesuatu aja, cewek tuh mikir-mikir gitu. Kalau kita langsung Kalau kita, wow, gue Yang- pengen ini lihat ini gue harus beli. gajian, Gue beli. gue beli nih. Pokoknya gue nggak mau tahu, pokoknya Iya, gue beli ya. Terserah gue makan nasi garam, pokoknya gue beli dulu nih. Makanya menurut gue kalau nyatain perasaan itu tuh nggak usah kayak bilang kamu pengen nggak jadi pacar aku. Seakan-akan tuh kayak cewek di penjara. Lu tanya deh semua cewek. Kalau kata gue ya. Jadi maksud gue, daripada kita ngomong kayak gitu, kamu mau nggak jadi pacar aku? Nggak usah. Harusnya. Kamu mau nggak nonton sama aku? Sebenarnya kalau Tapi kan kayak butuh udah sebuah deket ini. lah, udah ikat
udah Iya. deket, Iya. pasti kan Tapi kayak kan ada juga ya, ada yang namanya sentuhan sebuah, segala macam. sebuah apa ya yang buat kayak ibaratnya kita nih hidup nih main game lah ibaratnya. Gue bukan nganggap hubungan itu permainan ya, bukan ya. Kayak kita tuh butuh XP untuk ke level selanjutnya. Nah di saat udah mentok kan pasti ada challenge-nya lagi. Nah itu sih menurut gua kayak kita sebagai player maksudnya kita sebagai yang bermain game Lu ibaratnya. yang ngomong, lu yang bingung. Kayak gitu sih. Maksudnya kayak ya mungkin hal-hal wajar aja sih sebenarnya. Kayak mungkin cewek butuh kejelasan. Kok ya, justru Butuh pengakuan. Iya Kata. benar. Jadi kayak butuh validasi. Lu nih cewek gue gitu. Bukan. Disahin kah? Lu sebagai cowok ya lu harus mengakui kalau lu interest sama gua gitu. maksudnya dari gua, kalau kata gua, waktu gua nih berharga. Iya. Maksudnya gua kerja, pulang kerja kadang-kadang gua kalau misalnya gua nggak jalan ya, gua ngerjain sesuatu gitu, nyari duit lagi. Jadi kalau misalnya gua nyempetin waktu buat ketemu sama lu nih, udah gua ketemu sama lu gua jemput, lu gua bayarin. Ya kali, lu kagak nyata itu. Nah. Itu justru lebih nyata. Iya, gua paham maksudnya kan itu dalam bentuk itu sebuah effort juga ya sebenarnya. Iya. Sebuah effort tapi itu kan kayak bentuknya masih tabu nih Will. Karena menurut gua ada yang mungkin cewek yang mikir kayak oh dia gini, ternyata emang dia base-nya royal terhadap wanita lain juga. Itu. Justru di situ. Di situ. Itu bener. Iya kan? Enggak, tapi di situ cewek tuh suka sama cowok yang misterius. Makin misal lu royal nih, ceweknya mikir kayak yang tadi lu bilang, jangan-jangan dia royal ke semua cewek. Biarin dia mikir kayak gitu. Makin misterius. Kira-kira gua nih dianggap ceweknya bukan ya? Itu Nah, di tapi kan situ. di sini posisi belum dianggap ceweknya. Iya, justru di situ. Jadi Oh cewek. enggak, mungkin dia mikirnya gini, kira-kira gue satu-satunya bukan ya? Iya, Nah, jadi gitu ya. ceweknya mikir kalau misalnya dia royal ke semua orang, berarti dia ke 10 cewek begini. Wah, gua harus lebih. Misalnya Berarti tipe cewek lu yang ter-challenge gitu lah. Maksudnya doyan semua cewek pasti doyan challenge. Cewek tuh nggak doyan cowok yang jelas. Beneran tau. Cewek tuh suka cowok yang misterius. Beneran. Misterius tuh kayak buat cewek tuh dia kayak ngisi sendiri nih. Ya misalnya kayak tadi nih, yang lu bilang tadi dah. Misalnya lu nggak nembak, tapi lu jalan, lu royal sama satu cewek nih. Terus satu cewek dianterin pulang sama lu. Cewek mikir, jangan-jangan dia royal juga ke cewek lain. Misalnya ada cewek 2, cewek 3, cewek 4. Di situ, cewek yang pertama itu pasti kayak ter-challenge kayak, berarti gua pas jalan sama dia, gua harus lebih kalau dia ngobrol, gua harus tanggepin banget Iya. nih. Gua harus lebih daripada cewek-cewek yang lain. Justru di situ. kalau lu dapet yang itu. Kalau tiba-tiba dia ngambek, Nggak apa-apa. Di situ juga bagus. Kita kan Gak usah nengok-nengok anjing lu ngomong itu. enggak, maksud gua Bangsat lu ya. kalau misalnya dia bilang misalnya dia jadi cuek gitu ya. Justru di situ juga bagus. Kita udah tahu gitu takarannya semana. Oh, ternyata lu kalau gua giniin, lu ninggalin gua nih. Itu lebih bagus lagi. Menurut gua nggak nembak itu pilihan paling bagus kalau lu pengen soal hubungan ya. Tapi untuk ke jenjang selanjutnya, oh dengan cara melamar ya. Melamar dong. Iya, bener-bener. Jangan nembak. Kalau melamar itu baru udah ada koridor jelas tuh kayak Iya, misalnya keluarga udah ketemu. iya, kalau cuma nembak menurut gue kasihan di dua-duanya, di cowoknya kasihan, di ceweknya juga kasihan. Tapi sometimes mungkin Yang ya, udah nih kan banyak yang udah ditembak tapi kagak dinikahin kan. banyak. Kasihan juga kan ceweknya. Iya, tapi Kasihan sometimes juga. gini loh. Iya. Kayak misalkan nih, lu menjalin hubungan udah lama, tapi tuh ceweknya tiba-tiba minta kejelasan. Kayak hubungan kita mau kemana Nikah. sih gitu. Pasti dia tuh minta kejelasan pasti bukan nembak, nikah pasti. pasti Iya, nikah. enggak, Iya, maksudnya benar. misalnya ntar misalnya ada yang kayak kan ada cowok yang kayak apa ya bahasanya ya, kayak Lu. masih bingung itu tuh, masih bingung gitu, maksudnya kita mau kemana nih gitu sama nih cewek gitu. Hmm. Nah itu sebenarnya kalau menurut gua ya itu enggak deh, jangan menurut gua. Kalau menurut kalian ya itu tuh Menurut pertanyaan- kalian gue belum ngomong apa-apa ini. itu tuh pertanyaan yang bikin cowok merasa apa sih struggle gitu kan, kayak dia tuh bingung, confused gitu lah ibaratnya. Kalau disuruh nikah Enggak, ya. kalau ditanya bukan pokoknya kejelasan
Jangan jauh-jauh lah nembaknya itu pacaran terus mengupgrade statusnya yang darinya HTS jadi pacaran. Kan ada yang kayak gitu kan. Ada. Kayak kita kelamaan nih HTS. Ada, gitu. ada. Nah itu menurut lu tuh merugikan cowok apa enggak sih? Merugikan. Cewek juga dirugikan. Itu tadi menurut gua. Misalnya nih cewek dia minta kejelasan. Terus lu tembak nih. Langsung tuh. Lu tadi di sini nih. Langsung nih di sini nih. Cewek tuh sebenarnya cewek nggak minta kejelasan. Cewek tuh pengen diminati. Validasi. Lu kalau misalnya nembak dia seakan-akan lu minat banget kan sama dia. Di antara semua cewek yang ada di dunia ini, gue cuma minat sama lu nih. Padahal kalau lu, ya maksudnya lu jangankan di sini ya, lu pindah kota, lu pindah negara, lu ketemu cewek baru, gue yakin banget pasti lu ketemu satu cewek yang menurut lu menarik. Pasti. Nah cewek tuh pengen kayak gitu, biar seakan-akan si ceweknya ini nganggap dirinya, oh gue one and only gitu. dipengenin sama di satu-satunya. Berarti gue bisa sama cowok lain, kemungkinan besar ya mau juga sama gue. Kenapa? Kalau gue tanya nih, gue nggak tahu ya point of view cewek. Ini sebagai cowok aja ya. Kenapa gue nanya? Kenapa cewek tuh punya tabiat seperti itu? Yang kayak pengen jadi one and only gitu. Even kalau udah nikah wajar. Ya kalau udah ini case-nya dalam pendekatan gitu lah. Coba menurut tips lu. Iya menurut lu gimana? Menurut gue emang udah Kurang kan lu? penternya. Pas air putihnya. Emang dari dulu. Emang udah dari zaman baheula tuh cewek begitu coy. Maunya tuh di ngertiin. Meskipun dia ngerti ya kita berperilaku kayak gini buat dia. Cuma tuh cewek emang butuh ya pengakuan lebih lah dari kita kayak gitu-gitu tuh. Terus kita layanin. Ya. Tapi Cuma kalau misalnya- seenggaknya kan kita gue juga mau ngelayanin diri gue sendiri gitu kan. Gue mau main sama hobi gue segala macem. Itu sih yang penting, ngertiin keinginan laki juga lah. Nggak apa-apa mesti di iya nih kamu nih, ini kamu, waktu aku buat kamu semuanya. Nggak mau gue. Cewek juga nggak mau. Iya. Jujur aja ya. Maksudnya lu kalau di sepengalaman gua nih ya, lu kalau gini deh, lu tanya sama semua cewek, seneng nggak sama cowok yang fast respon? Nggak mau. Nggak mau. Pasti. Gue yakin kalau awal-awal mungkin mau ya. Cowoknya juga lama-kelamaan lagi mau-maunya itu, lagi mau-maunya. Ya sekarang gini ya, kalau cowok vice respon tuh lagi mau-maunya sih. Lagi mau-maunya gitu kan. Mau gebu-gebu banget. Iya. Libido tinggi. Bukan. Tapi Anjing. Maksudnya kayak ini tuh kayak ada orang baru setrum-setrumnya. kayak something apa ya? Orang baru nih kita kan orang baru nih Iya. tahu gimana gitu. Tapi kalau udah tahu semuanya mungkin bakal slow respon sih. Nah, tapi pas ke sini, lu tanya semua cewek, seneng nggak cowoknya balas cepet? Cewek balas sih, langsung dibalas. Itu pasti kalau ceweknya mikir, ini cowok gua punya kegiatan nggak sih? Tapi sebenarnya kayak gitu ya, kalau gue berpikir itu soal masalah prioritas ya. Iya ngerti, maksud gua kan maksudnya. kagak nyampe lu lewat sehari, lewat 6 jam. Paham. Cuma kan tergantung ya, orang kan punya sisi yang berbeda-beda ya. Maksudnya kalau gue di sini maksudnya kan gue berusaha netral nih. Ya, soal ibaratnya lu punya kegiatan atau enggak nih, ya kan? Itu kita pikirin dulu. Tapi kan ada orang yang merasa kayak gue deh contohnya. Gue jangankan ke cewek ya. Misalnya gue ke teman gue nih ngobrol apa-apa tiba-tiba misalnya kayak ngomongin apa ABC, tiba-tiba kayak anjing gini lagi diskusi lagi penting loh, dia hilang gitu. Gue benci banget sih sejujurnya. Maksudnya lagi ngobrol sama ceweknya. Iya, bukan sama cewek, ibaratnya kalau tipikal orang, kalau gue ya kayak misalkan gue lagi discuss nih, misalnya lagi discuss sama lu di chat nih, via chat karena tidak bisa ketemu. Terus tiba-tiba ini topiknya agak apa ya, penting lah. Terus tiba-tiba gue, ini gimana lu ngomongin bisnis misalnya. Terus tiba-tiba lu hilang nih, 2 jam 3 jam tuh kayak anjing, gue lagi ngomong serius loh sama lu. Terus di saat bales, gue udah gak ada moodnya, kayak gitu sih. Telepon sih kalau gue. Gitu. Kalau gua kalau di waktu gua kerja mah gua kasih tahu itu yang cecetan sama gua bilang gua lagi kerja. Gua malah bilang gini. Lu gua balas udah harusnya bersyukur. Bener. Gua nih orang yang jarang banget
Maksudnya kalau benar-benar free, gue tuh jarang banget buka WA buka DM tuh gue bukannya gue so sibuk ya, tapi kayak ada waktunya gitu. Kayak misalnya gue kerja sejam baru gue buka, gue kerja lagi sejam baru gue buka gitu. Kecuali emang bener-bener kayak misalnya kayak kita ngomongin bisnis atau misalnya gue tahu arah lu mau kemana, misalnya kita lagi ribut sama cewek kita kan, Enggak. misalnya lagi Bisa, ada omongan penting, Ya bisa. ada omongan penting kan. Iya. Pokoknya omongan yang penting deh, Nah, yang harus diselesaikan. kalau gue lebih kayak ntar malam gue telepon, Wah. jangan chat gue juga tahu lu kayaknya nggak mau nerima chat gue nih. Kita lagi emosi, ya lu tau lah kalau orang emosi lidahnya kayak gimana, tajem banget, apalagi gue anjing kontol memek keluar semua itu. Bisa-bisa kalau misalnya dipancing terus ya, kalau misalnya kamu kenapa sih nggak balas, wah bisa gue blok itu orang, sumpah dah. Maksudnya entar dulu gitu, gue pulang kerja, gue makan nasi padang dulu, gue kena daging dulu nih, gue udah beres mau tidur, gue balas chat lu, pasti gue balas. Gue bukan bukan avoidant lah, cuman timingnya aja ya. iya kayak ada waktu. Kan ada juga Will yang avoidant. Masa gue lagi naik motor di jalan Mogot, kamu nih kemana? Ngentot lu, gue lagi nyetir anjing. Tapi kan kalau kayak gitu ya kan, itu kan jelas ya. Lu lagi ngapain? Makanya lu kasih tahu dulu, lu lagi ngapain. Iya, oke, jelas. Tapi kan kalau misalnya case-nya gini, kita tahu nih sama-sama Free. tiba-tiba ngilang tuh kayak avoidant tuh kayak, terus tiba-tiba pas, ya gitulah, paham maksud gue. lagi jam istirahat gitu, jadi malam Iya. kayaknya lagi di rumah gitu ya. Iya gitu. Kan tapi kan ini case-nya penting, lu ngapain sih, lagi ngapain gitu misalnya. Tapi Tiduran. Tapi giliran kita yang begitu, itu tuh marah. Maksudnya kayak, gue nggak tahu ya, kayak misalkan gue mirroring nih ibaratnya, gue mirroring dia kayak gitu, gue ikutin nih. Nah tapi di saat dia yang begitu, dia sayang sama maunya, tapi dari begini kita kena omel tuh gue kayak, apaan sih anjing gitu. Iya. Kalau gua misalnya ceweknya begitu ya, nggak usah ngomong penting lah, kayak misalnya ceweknya balesnya lama. Ini konteksnya baru kenal. Jadi cewek baru kenal kan agak jual mahal ya. Gua chat, dia chat. Gua chat, bahasnya besok. Nggak gua bahas-bahas. Ada. Sampai sekarang nggak gua bahas-bahas. Kagak gua bahas, udah lama, sebulan kali. Itu mah lupa. Enggak, bukan, karena dia punya banyak opsi. Bener. Karena udah bukan banyak opsi, karena udah ada opsi yang lain. Ya, lebih. Bukan banyak opsi ya, ada opsi yang lain yang menurut gua ada nih yang nungguin chat gua. Jadi lu merespon yang lebih menghargai lu. Iya, ya kayak lu misalnya lu ngerespon yang itu lu diemin. Ibaratnya kayak gitu. Gue gak ada respon 2 orang, gue respon 1 orang doang. Gue sangat lu tai. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kayak gitu. Oke, itu aplikasi Tinder gua. Seminggu gua chat, Nggak dibales. dia balas hai. Gua kagak balas-balas lagi sampai sekarang. Udah kali 2 minggu kagak gua buka-buka. Dia kayak penasaran sama foto lu diurut. Foto jadi papu-papu. Gua main Tinder gara-gara lu pada. Gara-gara ile kali. Duh, gua Bumble. Lu Tinder. Udah ada gak gua mainin lagi. Iya, gue juga enggak. Ya ibaratnya begitu. Hebat lu, Jan. Anjing nih. Kayak gitu. Jadi kayak Tembak menembak tuh kultur yang menurut gua bingung sih, siapa sih yang nyiptain pertama kali tuh? Cowok pertama yang nembak cewek tuh siapa sih? Kan gua tempeleng palanya. Adam dan Hawa aja enggak kayaknya. Ya. Iya. ya karena dia cuma one and only. Manusia pertama, manusia kedua. Ya mau gimana? Lagian juga dulu Adam dan Hawa tertipu pakai buah. Kita sekarang tertipu pakai filter anjing. Tapi cewek yang menjerumuskan wanita, cowok coy. Cowok yang menjuruskan wanita. Cewek yang menjerumuskan. Hawa yang menjerumuskan Adam. Iya. Coba lu lihat. Tapi kalau belakangan ini Disuruh makan apa ada menyerupai Hawa, tolong. Hawa dong. enggak dong Hawa Iya. dong. Kan yang nyuruh makan buah. Iya kan pas Hawa. awal-awal. Tapi kalau sekarang kebanyakan kayak gue lihat cowok deh. Tetap masih Hawa coy.
Lu mah Adam Inul kali. Buset. Kumis. Coba lihat Nabi Adam dibujuk setan, nggak ngaruh. Dibujuk sama suruhan apalah itu segala macam sama iblis tuh, nggak ngaruh. Tapi sama Hawa lulu Iya, coy. tipu daya terbesar adalah tipu daya wanita di Iya, Al-Quran kawan. tidak ada, Will. Iya. Kalau kata pepatah Rusia kan Balik harta gitu, tahta Oh, wanita. kira lu pakai bahasa Rusia. Oh. Cikabilan. Cikabilan. Spasiba. Cikabilan spasiba. Iya kan harta tahta wanita itu paling terakhir. Karena emang Tipu daya luar biasa. iya, lu main judol sama main cewek. Itu menurut gua sama rusaknya sih. Sama Miskin sih. lu. Miskin. Serius. Serius dah. Miskinnya tuh kalau judol harta kan. Kalau cewek tuh selain harta, mental, emosi lo kekuras. Wah, bener-bener lu kayak bisa jadi cowok yang Ntar itu jadi reels ya, aku mau posting. apaan? Yang tadi lu ngomong main judo sama ini sama miskin. Pokoknya tadi lu reels Oh, ya. iya, Ntar, iya. Ntar gue posting 15 hari betul-betul gue posting ntar. Enggak, tapi emang bener tau. Lu lihat nih, misalnya nih ya, ada orang jahat gitu ya. Misalnya dia koruptor atau dia mengeksploitasi alam atau manusia gitu ya. Dia cuci duitnya ke cewek mesti. Enggak, tapi dia tetap apa ibaratnya duitnya ada. Tapi kalau dia udah main cewek nih, habis itu duit. Habis. Sama kayak main judi. Bisa digerogotin sama cewek. Bisa digerogotin. Kayak misalnya nih, pejabat yang bukan pejabat, sorry. Orang penting yang Sama aja pejabat aja. mengeksploitasi manusia atau alam. Semuanya habis. Anggaplah kayak RK tuh, main cewek mulu. Habis kan sama Habis. sekarang? Coba lu lihat Opung. Opung siapa? LBP. Iya. Emang kan cewek dia? Nah, dia nggak main cewek masih aja kan? Iya. Di atas terus kan? Ya pokoknya begitulah. Tapi dia masih kayak tetap di tracknya dia gitu. Ketimbang lu kalau misalnya udah main cewek, Sepakat gua. wah, Saya kayak main judi. Cewek tuh kayak judi. Oh, paham gua nih dari obrolan kita tuh, makanya tuh nggak usah main cewek, tapi poligami aja. Betul. Bener gak sih? Kalau mampu dan Bener, diizinin coy. ya. Iya. Mampu dan diizinin. Daripada nggak diizinin terus main cewek, habis-habis juga coy. Jadinya sini rusak, sini rusak, sana Nah. poligami dah, Win. Selain itu juga, misalnya itu kan opsi agak susah kan poligami. Opsi gampangnya nikahin fetish lu. Lu suka cewek yang tete gede, nikahin cewek yang tete gede. Iya bener. Ah, Lu suka cewek rambutnya tebel, matanya bagus, bibirnya monyong. Apa? Menurut fetish lu nih, lu nikahin fetish lu. biar Jangan tidak benar. biar tidak ini ya menyesal. Iya, biar ada yang fetish lu ini iya. malah, cheating. gitu. Heeh. Karena menurut gua kalau selama cowok itu masih nafsu sama ceweknya itu, dia kemungkinan Tidak tidak akan selingkuh dan tidak ada pikiran untuk mencari orang lain. tidak bakal poligami juga, kemungkinan besar. Makanya nikahin fetish lu. Kalau misalnya lu suka cewek yang sipit, yaudah nikahin cewek sipit. Yang begini banget. Jet Li itu. Nikahin fetish lu, itu penting itu nikahin fetish lu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya, kayak ke temen-temen gua nih, si Willy kok punya cewek, tobrut banget. Lihat tuh fetish gua anjir. Lu daripada lu nih, lu punya cewek biasa aja, tapi lu nontonin tobrut. Kalau gua nontonin cewek gua sendiri nih, wah mantapnya, goyang-goyang dong sayang. Ya iya, mendingan ke cewek sendiri kan, atau ke istri sendiri kan, Benar. ketimbang kita ngelihat udah punya cewek nih, kita nonton bokep big tits. Lah, iya kan. Nah, kalau lu search di situs bokep fetish, nah lu nikahin cewek yang lu tonton nih. Jadi cewek lu tontonnya kayak, mantep banget nih. Ya lu cari yang begitu, cari yang mantep banget. Kayak gue nggak ada fetish deh. Mungkin ada ya. Ada pasti. Cuma masih nggak ketahuan sama gua. Selagi itu tidak sama orang hutan, ayam. Ya, makanya masih sama manusia. Mayat. Lawan jenis lebih tepat. Emang ada sama orang hutan, Win? Itu yang waktu itu. Oh, itu mau udah lama banget yang orang hutan itu. Iya, main sama orang hutan anjir. Itu mah buat ini kali ilmu. Aduh,
gue nggak kebayang prosesnya itu sih. Kan prosesnya kan pasti kan Beda Bang. aja. ada orang hutan nih. Lah pasti begitu kan? Pasti begitu kan? Kan misalnya cowoknya, weh bro, ada cewek nggak? Gue punya duit. Aduh, full bang. Ada orang hutan nih satu nih. Lagi nganggur nih orang hutan nih. Ngomongin jadi orang yang memang hutan. Kan tadi kalau ngomongin fetish. Gilang bungkus. Lo tau gak gilang bungkus? Oh, nggak tahu gua. Iya. Gimana? Jadi cewek dibungkus. Dibungkus. Dibungkus sampai jadi kayak lemper. Pakai potong. Sampai kayak pot, tapi pakai Kain enggak bukan kain kapan ya. bukan kapan aja. Bubble wrap. Pertek. Iya, dipertekin. Sayang udah belum pertek gitu. Bangsat, unboxing Shopee banget. Enggak, dia pakai kain apa? Jarit. Iya, Jarik kain apa jarit sih? jarik. Jari. Nggak tahu tuh gua kayaknya. Nah terus proses ini gimana ya? Dia nafsu aja gitu ngeliat orang dibungkus. Coli dong pasti. Nah, gua nggak ngerti dah. Mau dibungkus full kagak di. Ya udah kita bahas yang lain. Kagak dia kain anjing. Disediain kali bolongannya tetap. Iya. Lah, dari mana dong? Kayak mau ulet. Ya kalau misalnya cewek bukan barang, cowok juga bukan barang. Maksudnya kalau pengen berpikir kayak gitu, ya lu harus pikir juga gitu. Cowok juga manusia juga, bukan yang apa bisa lu sepelein. Kayak misalnya nih suami lu ekonominya nggak cukup, terus Kenapa lu mengiyakan dari awal? Iya kan? ya atau misalnya Toto bangkrut gitu ya, kita kan nggak tahu ya. Nggak tahu. Toto bangkrut, terus Toto lu ini, ya itu juga anak orang. Masa kita digunakan kalau Ada duitnya doang. tapi emang iya sih. Tapi emang iya ya. Tapi berarti lu nggak percaya sama konteks? Ya udah nikah dulu nanti kita berjuang lagi dari nol. Tapi berarti lu percaya dengan ini? Percaya. Berarti lu Bingung gua. bangsat. Enggak. Gini kan, dalam case pacaran aja. Jangan mikir. Lu pernah enggak ngelihat yang kayak cewek cowoknya biasa aja? Iya. Ceweknya cantik. Mm-mm. Apa yang ada di kepala Sering. lu? Gue begitu. Cowoknya biasa aja, cewek gue cakep-cakep. Maksudnya Tapi kan mungkin ada yang seujon. Pasti cowoknya banyak duit. yang suzon cowok apa cewek nih? Sekarang gue tanya dulu. Siapa aja sih menurutku bisa aja? Ya enggak, lu tentuin dulu. Yang suzon cowok apa cewek? Kalau cowok, lu ngiri sama gue. Iya, betul. Lu ngiri sama gue. Enggak, maksud gue secara general ya, mungkin kayak kan kadang gue lihat kan kita suka ngirim-ngiriman reels nih. Yang kayak ada cowok gue kirim gini. Lu lihat deh komennya kayak, "Wah, pasti duitnya banyak." gitu. Kalau enggak paling aneh lagi disangka peletnya apa, Bang. Gue tahu kayak bercanda, cuman iya. satu sisi kayak kasihan anjing gitu. Tapi kalau gua ngelihat yang kayak gitu tuh, Gue enggak ngelihat gitu. kalau gua berarti gua percaya bumi itu bulat sih. Udah itu aja. Gue berpikirnya Sama dunia itu adil bener. Gue pikirnya gini, itu balik lagi ke selera sih. Dunia ini adil. Ya Tuhan adil, Tapi- Tuhan adil. Nggak adil buat ceweknya. Bukan. Nah, ini salah satunya gini. Kan kalau adil harus dua-duanya. Oh iya. Kan ngomongin Iya, adil iya, nih. iya, tahu. Makanya kan ada yang bilang kayak pasti duitnya banyak. Oke, adil. Iya, Cerita, iya. duitnya banyak, oke, Nah, adil. kalau kata gue bukan soal adil. Kalau kata gue, Saling kalau menguntungkan. misalnya yang komen cowok, menurut gue lu ngiri. Iya, Sama gua. benar gua. Karena gue dapet cewek cakep, lu kagak, Iya. gitu kan. Nah, kalau yang komen cewek, lu nggak laku. Iya. Enggak kayak lu enggak bisa lu Iya. enggak bisa kayak dia gitu. Nggak, lu ngatain gue jelek, terus punya cewek cakep. Misalnya cowok, ya udah ngiri. Kalau misalnya cewek, lu ngatain gue jelek tapi cewek gue cakep, tandanya lu ngiri. lebih jelek Iya, daripada gua. iya. Gua aja nggak mau sama lu. Iya sih. Buktinya, Kita aja yang jelek tidak melirik lu. iya, gua aja yang jelek nggak melirik lu. Berarti lu jelek banget.